rekan semuanya, saudara-saudara di tempat ini, selamat berjumpa kembali, selamat berkumpul kembali di rumah Bapak Yesaya. Kita senang sekali, terutama pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Tuhan kita telah mati, dikuburkan, dan bangkit, dan bahkan dia telah naik ke surga. Ini menjadi sejarah yang spesial bagi setiap orang Kristen di seluruh dunia, terutama bagi mereka yang sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya, yang sudah sungguh-sungguh menikmati kasih karunia Allah di dalam sepanjang kehidupan. Tanpa Kristus naik, ya, mungkin tidak ada jalan keselamatan yang dibuka bagi setiap manusia. Tetapi karena Kristus naik, maka jalan keselamatan dibuka lebar-lebar bagi semua umat manusia yang hidup di dunia ini, termasuk kita yang sudah berkumpul pada pagi hari ini. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu, walaupun kita di situasi dunia ya yang hari ini menghimpit kita dengan berbagai tantangan di luar, tantangan di dalam, ya kita dilarang untuk bergereja, berjemaat, ya, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama pagi hari ini mengadakan suatu persekutuan mini atau persekutuan kecil di rumah keluarga di tempat ini. Dan oleh karena itu, mari kita memanfaatkan ya kesempatan ini, karena tidak banyak orang yang memiliki kesempatan seperti kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saudara, mari kita mempersiapkan hati bahkan pikiran kita agar setiap kebenaran yang akan kita pelajari bersama-sama sungguh-sungguh membawa kenikmatan bagi hidup kita. Amin. Amin. Mari kita membuka buku pujian kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Di nomor 114. Minta maaf, di buku saya agak berbeda. Berdiri atas janji penebus. Di sini mungkinkah sekarang judulnya? Sama semua buku. Ini nomornya 414. 414. Di sini 114. 414. 414 ya. Iya, berdiri atas janji penebus. Berdiri atas janji penebus, ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristusku seru, sandanglah firman jadianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus, ku berdiri atas janji penebus, ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang aku berderu, firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri, ku berdiri atas janji Tuhan Yesus, ku berdiri atas janji penebus.
yakin akan janji penebus. Ku berdiri, ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri. Ada amin? Amin. Berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang agung. Ku dengar suara rohnya yang merdu. Ku bersandar pada Juru Selamatku. Yakin akan janji penebus. Ku berdiri. Ku berdiri. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri. Sungguh-sungguh berdiri. Amin. Berdiri atas janji penebus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau selalu setia melihat hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sadar diri, kami tahu bahwa kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kesetiaan Tuhan, maka kami mungkin tidak bisa menikmati kehidupan di dunia ini ya Bapa. Tetapi karena Tuhan yang begitu peduli terhadap kami, yang selalu mendengarkan setiap beban yang kami sampaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau mendengarkan bahkan menolong kami sampai hari ini ya Tuhan. Dan terutama pada pagi hari ini, kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan akan memakai sedikit waktu untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami agar hati kami, akal budi kami Tuhan betul-betul dapat disiapkan untuk memahami setiap firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau juga berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang bersekutu juga untuk memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkati pelayanan mereka Tuhan, orang-orang yang datang untuk menyaksikannya. Kiranya mereka sungguh-sungguh dapat bersekutu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau berkati kami, kuatkan iman kami Tuhan. Tuhan, teguhkan kami agar kami Tuhan terus berdiri di atas kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pada saat ini. Kiranya persekutuan kami bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan buku nyanyian kita di halaman 233. 233 kita menyanyikan Ku pancarkan keindahan-Mu. Kita sebagai orang percaya harus memancarkan keindahan-Mu. Yang pertama, Tuhan ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan.
tanggung jawab kita orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Jadi ketika kita diselamatkan, ketika kita menerima kebenaran di dalam hidup kita, maka Tuhan memberikan suatu tanggung jawab kepada kita. Tanggung jawab kita ialah kita harus merubah kehidupan kita, harus merubah pola pikir kita, hati dan karakter kita. Nah, ketika kita mengubah itu semua, maka itulah yang dikatakan di lagu yang tadi. Itulah pancaran, ya, keindahan Tuhan. Jadi itu tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah lahir. Nah, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama. Mari kita membuka Alkitab kita di Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Kisah 1 ayat 6 sampai ayat 11. Mari kita sama-sama membacanya dari ayat 6 sampai ayat 11. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang berangkat ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini adalah kebenaran yang absolut, yang satu titik pun tidak ada salah di dalamnya. Kalaupun ada kesalahan, bukan pada bahasa aslinya, tetapi ada pada terjemahannya. Jadi kalau kita menemukan kesalahan di dalam Alkitab, ya, nah itu terjemahannya yang salah. Nah, bahasa Alkitab, bahasa asli Alkitab itu tidak salah. Ya. Saya bukan omong kosong, tetapi ini nyata, saudara. Makanya ketika ada orang berkata, ya, oh Yesus itu tidak disalibkan, ya, Yesus itu langsung dicuri, dan Yesus itu tidak naik ke sorga. Nah, ini adalah cerita yang menentang kebenaran Alkitab. Nah, mengapa? Karena Alkitab itu adalah kebenaran yang tidak ada salah di dalamnya. Yesus Kristus itu betul-betul, ya, betul-betul naik ke sorga. Dan ini bukan hanya, ya, cerita dongeng. Bahkan kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Ini sejarah yang tidak kompromikan, saudara. Baik, mari kita membuka buku nyanyian kita di halaman 164. 164. Jangan aku dilalui. Ini lagu yang sangat indah, saudara. Mari kita menghayati lagu ini. Jangan aku dilalui. Ramai Tuhan sinai, jangan susah. Ayat pertama. Jangan aku dilalui, aku berseru. Orang lain Tuhan singgah.
jadikan teguh imanku, Tuhan tolonglah. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Hanya satu harapanku, karuniamu. Hatiku yang hancur dulu, jadikan sembuh. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Kau lebih dari segalanya, sumber hidupku, baik di surga baik di bumi, siapa bandingmu? Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Mari kita terus melanjutkan nyanyian kita di halaman 356. 356. Mercu di tema badai. Ini lagu dikarang oleh Pak Suhento. Jemaat yang kebenaran, hidup bagaikan sebuah kapal, mengarungilah kehidupan, perlu penuntun dan tujuan untuk mencapai ke pelabuhan. Lautan luas, angin kencang, badainya dahsyat mendebarkan, mencoba memanjat di harapan, jemaat yang kebenaran, hidup bagaikan perjalanan, banyak rintangan dan hambatan. Kristus di depan, hati tentram, ku pasti sampai ke surga terang. Lautan luas, angin kencang, badainya dahsyat mendekatkan, maju memanjat di harapan, jemaat yang kebenaran. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita di dalam hidup ini mempunyai cita-cita, harapan-harapan, kerinduan-kerinduan. Harapan yang paling terbesar dalam hidup kita ialah harapan supaya kita diselamatkan dan masuk surga. Masuk surga. Walaupun di dalam hidup ini kita mengalami banyak tantangan, banyak masalah yang kita gumuli,
yang kita hadapi dalam hidup ini, ya, maka itulah proses, ya, proses kehidupan sebenarnya. Tetapi akhirnya, ya, ujungnya, klimaksnya ialah kita diselamatkan masuk surga. Amin. Amin. Ya, baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyanyikan pujian kita di halaman 451. 451. 451. Waktu bunyi sangkakala. Mari kita bangkit berdiri. 451. Waktu bunyi sangkakala. Waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil Tuhan, waktu dunia berakhir dan kiamat tiba, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil Tuhan, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil Tuhan, para saleh akan bangkit pada hari dunia dan berkumpul dalam surga yang bakal, karena kasih Yesus yang telah dikaruniakannya. Waktu namaku dipanggil Tuhan, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil Tuhan. Mari kita melayani Tuhan hingga malam. Mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini purna dan kerja pun genap, waktu namaku dipanggil Tuhan. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita Baik. Selamat pagi semuanya. pagi. Pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita kumpul berjemaat dengan satu tujuan, untuk mengingat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Sangat sukacita sekali kita bisa kumpul, kita bisa mendengarkan puji-pujian yang kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Nah, kalau kita masuk surga, kerja kita setiap hari di sana ialah memuji Tuhan. Amin. Ya, jadi kita lagu yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, kalau Alkitab menyebut di dalam dua ayat, Matius 26 ayat 30, Tuhan Yesus bernyanyi dengan jenis musik himne. Itu pertama. Yang kedua, di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19, Rasul Paulus meminta jemaat untuk bernyanyi dengan lagu himne. Dengan dasar itulah kita mengetahui bahwa di dalam surga, lagu yang akan kita nyanyikan, bentuk musik yang akan kita dengarkan di dalam surga
adalah bentuk musik ini. Amin. Amin. Kalau kita berkata Tuhan memberikan contoh di dalam jemaat, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya. Kalau di sorga ada jenis musik yang lain-lain, maka akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Tapi Allah kita adalah Allah yang teratur. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita menyingkapkan apa yang harus manusia lakukan melalui firman-Nya. Dan bagaimana kita nikmati lagu himne pagi ini. Kita sukacita, amin. Amin. Ya, baik. Ketika kita berbicara tentang mengingat, peristiwa mengingat, hal yang pertama dan seringkali ada di dalam ingatan. Ketika kita mengingat seseorang, biasanya yang muncul di dalam benak kita adalah pesan-pesannya. Dan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk melihat apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu yang harus diteruskan kepada kita sekarang. Ya. Pesan apa yang harus, ya, pesan apa yang harus, dan pesan apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28. Ya, kita lihat Matius pasal 28. Kita lihat Alkitab kita Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu pesan yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum Dia naik ke sorga. Ya. Kemudian ada pesan lagi di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke bumi." Jadi ini pesan. Ada dua pesan yang mau saya ingatkan kepada kita sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Pesan yang pertama, Tuhan Yesus meminta kepada rasul-rasul untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke segala bangsa di dunia. Pesan yang kedua, Tuhan Yesus berpesan kepada rasul-rasul, mereka harus tinggal di Yerusalem sampai Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk keluar memberitakan Injil, dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem
Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan juga sampai kepada ujung bumi. Nah, baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita agar Roh Kudus bisa bekerja di dalam hati dan pikiran kita, menaruh konsentrasi kepada kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi ini kami kumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan, Engkau tahu keadaan ini. Bukan karena kami tidak ingin berkumpul, bukan karena kami tidak ingin datang berjemaat, tetapi karena situasi pandemi corona ini, kami semua harus membatasi diri kami demi kebaikan kami bersama. Kami menjaga apa yang patut kami jaga, dan juga kami tidak ingin karena virus corona ini kami harus menjauhkan diri dari kebenaran firman-Mu. Kami gunakan waktu ini, kami yang ada 2-3 orang berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, dan apa yang kami lakukan dapat disaksikan oleh saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir oleh karena terhalang oleh pandemi corona ini, dan mereka bisa menyaksikan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa agar mereka yang menyaksikan di rumah masing-masing diberikan konsentrasi. Memang ada sedikit berbeda ketika datang berkumpul bersama dan mengikuti melalui live streaming. Tapi kami berdoa Engkau menolong mereka semua yang ada di rumah. Taruh hati agar konsentrasi. Roh Kudus selalu memberikan konsentrasi, menerangi hati dan pikiran. Mohon Engkau tolong jauhkan dari gangguan, sehingga mereka juga bisa mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon kepadamu. Amin. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada rasul-rasul. Ada 12 rasul yang dipilih Tuhan secara khusus untuk menjadi soko guru, untuk menjadi dasar jemaat, dan untuk menjadi pioner pemberitaan Injil. 12 rasul dipilih Tuhan secara khusus. Jadi untuk menjadi rasul Yesus Kristus, tidak sembarangan orang bisa menjadi rasul Yesus Kristus. Menjadi rasul Yesus Kristus, dari sekian banyak orang yang datang ikut Tuhan, dari sekian banyak orang yang datang yang menyaksikan pemberitaan firman oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hanya memilih 12 orang. Dan di antara 12 orang tersebut, ada salah satu yang akhirnya menyerahkan Tuhan Yesus. Ada salah satu yang akhirnya mengkhianati Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus karena dia dari awal ikut Tuhan, dia tidak punya hati untuk mengikut Tuhan secara rohani. Dia ikut Tuhan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan. Dia ikut Tuhan hanya semata-mata untuk mencari berkat-berkat dunia. Hatinya tidak sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan. Hatinya hanya berpikir masalah-masalah dunia. Hatinya hanya berpikir masalah-masalah keuntungan jasmani dan duniawi. Yaitu siapa namanya yang menyerahkan dan mengkhianati Tuhan Yesus? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, dia ikut Tuhan, tapi dia pikir untung dunia. Ya. Saya harus buktikan dengan ayat Alkitab, sehingga tidak ada orang yang bisa berkata, saya sedang memfitnah Yudas Iskariot. Di dalam Yohanes pasal yang Injil Yohanes pasal yang ke-12. Batuk berdahak. Injil Yohanes pasal 12. Ya. Injil Yohanes pasal 12. Kita lihat ayat. Kita mulai baca dari ayat 5, mulai dari ayat 4 saja. Ayat 4 sampai ayat 6. Kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal 12
ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kata yang menarik di sini, ia seorang pencuri. Ya, ini bukan dia mencuri, bukan sebuah insiden, bukan sebuah kebetulan. Tapi kata pencuri di sini berarti profesi Yudas adalah mencuri. Berarti Yudas bukanlah orang yang percaya. Yudas ikut Tuhan pikirannya kepada hal-hal dunia, hal-hal materi. Ya. Banyak juga orang yang hari ini ikut Tuhan. Bahkan ada juga terjadi perpecahan di dalam gereja karena persoalan uang. Mengapa itu terjadi? Karena ada juga yang mengikuti jalannya Yudas di dalam hidup, yaitu senantiasa pikirannya hanya hal-hal materi di dalam mengikut Tuhan. Dan di dalam Amsal 16 ayat yang keempat, coba kita lihat. Amsal 16 ayat yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 16 ayat yang keempat. Amsal 16 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Yudas mencuri, Yudas pencuri, profesinya mencuri. Walaupun dia ikut Tuhan, tetapi dia mencuri terus-menerus. Sehingga kalau kita melihat di dalam Amsal 16 ayat 4, Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Dan ya, orang fasik pun disiapkan hari malapetaka. Jadi kalau kita ikut Tuhan dengan motivasi yang tidak murni, kita mengikut Tuhan dengan motivasi yang tidak beres, semata-mata kita ikut Tuhan hanya untuk mencari berkat materi, semata-mata kita ikut Tuhan hanya mencari kesembuhan jasmani, semata-mata kita melayani Tuhan hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia dan lahiriah. Ingat baik-baik, Tuhan menyiapkan hari malapetaka. Akhir hidup Yudas, Yudas akhirnya menyerahkan Tuhan dan dia mati bunuh diri. Itu disebabkan oleh apa? Bukan sebuah kebetulan Yudas bunuh diri, tetapi melalui proses waktu kehidupannya. Kita bisa menipu manusia, tetapi kita tidak mungkin menipu Tuhan. Kita tidak mungkin menipu Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu sampai dalam hati kita. 12 rasul, 1 mengkhianati, dan akhirnya ditetapkan siapakah yang boleh menjadi rasul Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21-22, syarat menjadi rasul Yesus Kristus, yang pertama orang yang mengikuti pelayanan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia. Yang kedua harus dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Akhirnya dipilih 2 nama waktu itu. Mereka berdoa dan muncullah nama Matias, yang artinya Matias yang kemudian menggantikan posisi Yudas Iskariot. Kenapa tidak sembarangan orang boleh jadi rasul? Karena Tuhan ingin menjadikan mereka sebagai pemegang wahyu lisan. Mereka adalah saksi mata. Rasul Yesus Kristus adalah saksi mata yang melihat, menyaksikan bagaimana Kristus hidup di dunia. Bagaimana Kristus ketika hidup di dunia menggenapi janji-janjinya. Tidak boleh sembarangan orang jadi rasul. Dan Rasul Paulus dipilih Tuhan Yesus
secara khusus untuk menjadi rasul. Matias tidak diragukan kerasulannya. Jemaat mula-mula tidak pernah ragu dengan kerasulan Matias sebagai rasul. Tetapi jemaat mula-mula ragu dengan kerasulan Rasul Paulus. Ya, jemaat mula-mula ragu dengan kerasulan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus dipilih Tuhan secara khusus untuk menjadi rasul. Makanya Rasul Paulus bilang, dia yakinkan jemaat, saya ini adalah rasul. Apa bukti saya adalah rasul? Di dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-12. Ya, minta penginjil Charles baca untuk kita. Kisah Rasul 12 ayat 12. Kisah Rasul, 1 Korintus 2 Korintus 12 ayat 12. Minta maaf saya keliru. 2 Korintus 12 ayat 12, bukan Kisah Rasul. 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Ya, bukti rasul yang diberikan karunia melakukan mujizat, diberikan karunia membuat tanda, diberikan karunia melakukan mujizat, dan diberikan kuasa kepada mereka. Itu rasul. Makanya dalam Kisah Rasul 5 ayat 12, di situ hadir orang-orang percaya, tapi Alkitab katakan oleh rasul-rasul diadakan tanda dan mujizat. Itu sebabnya hari ini sebenarnya kalau kita berpatokan kepada Alkitab sebagai firman Tuhan, jabatan Rasul Yesus Kristus harusnya sudah tidak ada. Kalau hari ini ada yang mengaku menjabat sebagai Rasul Yesus Kristus, itu berarti rasul palsu. Karena rasul yang asli dipilih berdasarkan ketetapan orang-orang percaya dan rasul-rasul. Ada 2 syarat yang mereka tetapkan. Yang pertama, harus orang yang menyaksikan Tuhan Yesus selama melayani di dunia. Yang kedua, harus dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Kalau dia hidup hari ini, usianya harus 2000-an tahun lebih. Dan kalau kita lihat Alkitab, harusnya tidak ada. Dan hari ini yang ada, yang mengaku diri sebagai rasul, kalau dengan Alkitab katakan, mereka adalah rasul palsu. Dan Rasul Paulus waktu itu sudah mempertegas bahwa ada rasul palsu. Di dalam 2 Korintus 12, coba kita lihat Alkitab kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 11. 2 Korintus pasal 11. Wah, ini mungkin karena dingin ya. Selalu keliru-keliru. Ya, 2 Korintus pasal 11. Kita lihat ya, 2 Korintus pasal 11. Kita baca dari ayat 12 ya sampai ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat ditegakkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Rasul palsu yang berkata mendapatkan wahyu dan segala macam. Tadi malam saya baru baca di medsos. Di Kamerun ada seorang yang mengaku dapat menyembuhkan virus corona. Tapi akhirnya orang itu yang mengaku hamba Tuhan mati karena virus corona. Dan waktu itu dia punya pengikut halangi dia. Katakan bahwa dia belum mati. Dia lagi bergumul. Tapi akhirnya polisi terobos. Dan betul,
dia mati karena virus corona. Tidak sembarangan. Rasul Paulus katakan di sini, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka semua dengan kami dalam hal sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Kristen Alkitabiah, Kristen fundamental sangat tegas dan keras. Dan ada yang bilang jangan menghakimi, jangan menyalahkan. Kita tidak boleh menghakimi dengan ukuran kita. Saya kalau hakimi penginjil Markus, saya hakimi dengan ukuran saya. Saya keliru. Karena saya bukan orang yang sempurna. Tetapi kalau kita mau mengadili, hakimilah dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Firman adalah pedang bermata dua. Memisahkan. Yang tajam, dia memisahkan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan dipakai untuk menyatakan kesalahan. Amin. Makanya Kristen Alkitabiah bukan marah, bukan iri, bukan benci, tetapi kami ingin melaksanakan perintah Tuhan untuk menyatakan, mencegah mereka yang mengaku sebagai hamba-hamba Kristus, padahal mereka menyamar. Dan mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka adalah rasul-rasul palsu. Ya. Nah, Tuhan Yesus. Ini baru pengantar. Ada 3 hal yang mau saya bahas. Yang pertama, kita sudah lihat. Saya sudah jelaskan. Matias dipilih menggantikan posisi Yudas Iskariot. Jadi yang nanti duduk menghakimi umat Israel. Sesuai dengan Lukas 22 ayat 29 dan 30. Di kursinya Yudas, di tempatnya Yudas, yang akan gantikan posisi Yudas adalah Matias. Ya. Tuhan Yesus pesan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Mengapa pemberitaan Injil itu penting? Mengapa Tuhan perintahkan kepada rasul-rasul untuk pergi memberitakan Injil? Dan waktu Tuhan Yesus di dunia, dia juga fokus berjalan dari kampung ke kampung, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil. Ya. Mengapa? Mengapa pemberitaan Injil itu sangat penting? Karena kalau orang tidak mendengarkan Injil Yesus Kristus, mati di dalam dosa, maka hukumannya ada di dalam neraka. Alkitab katakan, kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya sudah baca berulang-ulang kali dari Kejadian sampai Wahyu. Baca Alkitab berulang-ulang kali, Kejadian sampai Wahyu. Selesai diulang lagi, selesai diulang lagi. Dalam hidupnya selama di dunia, Tuhan Yesus lebih banyak bicara tentang neraka. Bahkan saking bahayanya neraka, Tuhan Yesus bilang, kalau matamu menyesatkan, cukil matamu. Kalau tanganmu menyesatkan, penggal tanganmu. Kalau kakimu menyesatkan, potong kakimu. Lebih baik kamu masuk dalam sorga dengan keadaan yang tidak utuh, daripada kamu harus berada di dalam neraka. Alkitab katakan semua orang sudah berdosa, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan orang yang bisa diselamatkan hanya orang yang mendengarkan berita Injil. Iman tidak timbul dari penglihatan, tapi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Amin. Banyak orang berkata, saya bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu saya bertobat percaya Yesus. Tetapi Alkitab katakan, iman yang benar timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Tadi di dalam pembacaan Alkitab, siapa yang baca Alkitab, waktu dia baca Alkitab, dia renungkan, dia pasti ingat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11.
Waktu Tuhan naik ke sorga, orang-orang lihat ke atas. Orang lihat ke atas, malaikat datang kasih tahu orang-orang itu. Yesus yang terangkat ke sorga akan datang dengan cara yang sama. Dia tidak akan menampakkan diri di sembarangan tempat. Matius 24 ayat 26. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa kalau kamu ada orang berkata, lihat aku dalam bilik, jangan kamu percaya. Lihat aku di padang gurun, jangan kamu pergi. Karena dia tidak akan menampakkan diri di sembarangan tempat. Karena dia sendiri sudah berjanji dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput engkau. Jadi dia tidak akan menampakkan diri di sembarangan tempat. Dan Rasul Paulus yang dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, sudah membatasi bahwa Tuhan Yesus terakhir kali menampakkan diri kepadanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Coba buka Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayat 8. Ya, ini kali coba baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 8. 1, 2, 3. Dan yang paling akhir dari semuanya, yang menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Yang paling akhir ia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Dan Alkitab sudah katakan dalam Kolose pasal 2 ayat 18, jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang beribadah kepada penglihatan-penglihatan dan berkajang kepada malaikat. Sudah katakan, iman yang benar bukan timbul dari penglihatan. Iman yang benar hari ini timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau hari ini orang tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan hari-hari hidupnya, maka imannya bagaimana bisa bertumbuh? Bagaimana imannya bisa berkembang dari waktu ke waktu? Dia perlu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah vitamin rohani bagi hidupnya. Firman Tuhan itu adalah makanan bagi hidupnya. Kalau orang tidak makan 1 minggu, kira-kira orang itu bisa hidup normal atau hidup dalam kesulitan, kesusahan. Pasti hidupnya setengah mati, betul lah. 1 minggu tidak dikasih makan, kali nona. 1 minggu sudah makan. Ya, kalau mau nanti kasih tahu Bapak Toh dan Mama. Dia puasa 1 minggu. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Pasti dia setengah mati. Apalagi makan minum menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi Tuhan Yesus berkata, ya, makanan roti yang diberikan Tuhan adalah roti yang menghidupkan. Amin. Amin. Kalau roti yang hari ini kita makan, makanan yang kita makan membawa kita pada kematian. Makan, usia terus berlanjut, makan, tak mati. Membawa kita pada kematian. Pertanyaannya, mengapa berita Injil itu sangat penting? Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tuhan mau semua orang masuk surga. Amin. Amin. Bukan melalui perbuatan. Masuk surga bukan melalui amal, bukan melalui ibadah dan segala macam. Kalau melalui perbuatan, amal, ibadah, Injil tidak perlu diberitakan. Karena di seluruh dunia manusia punya kesadaran akan Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Hampir di setiap suku bangsa punya penyembahan terhadap batu kayu, bahkan kepada alam semesta. Membuktikan bahwa betul-betul manusia punya kesadaran akan Tuhan. Dan kalau mau pakai perbuatan baik, tidak perlu memberitakan Injil. Karena ada orang-orang yang tidak di dalam Kristus, perbuatan baik mereka pun bisa lebih baik daripada orang Kristen. Bisa lebih baik. Ya. Karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Tuhan perintahkan kepada rasul-rasul, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku.
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk di dalam Injil Markus. Beritakan. Yang sudah mendengarkan Injil itu adalah kesempatan yang paling berharga bagi hidupnya. Karena itu kesempatan bagi dia untuk betul-betul diselamatkan. Untuk betul-betul masuk surga. Karena tidak ada jalan lain manusia masuk surga selain manusia mendengarkan Injil yang benar. Injil yang berkata bahwa jalan pengampunan hanya lewat penebusan Yesus Kristus. Jalan pengampunan hanya lewat penumpahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Siapapun yang dosanya mau diampuni, orang tersebut harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Amin. Amin. Karena itu, kita yang sudah mendengarkan Injil, inilah yang paling berharga bagi hidup kita. Celakalah orang yang mendengarkan Injil dan tidak menerima Injil. Dan kasihan sekali orang yang tidak pernah mendengarkan Injil, yang tinggal di hutan-hutan. Ada orang bertanya, apakah ada dispensasi untuk mereka yang tinggal di hutan-hutan? Tidak ada jalan lain untuk diselamatkan. Alkitab katakan tidak ada jalan lain untuk diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Tidak ada, hanya lewat jalan penebusan dosa. Orang yang ada di hutan sana, kalau dia punya rasa rindu, rasa lapar akan kebenaran, Tuhan dalam kedaulatannya akan mengutus pemberitaan Injil. Seperti yang terjadi dalam hidup Lydia dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ya. Injil itu sangat berharga. Tanpa Injil tidak ada orang yang bisa masuk surga. Tanpa Injil orang akan berada dalam neraka. Dan di dalam neraka penghukumannya bukan 1-2 hari. Di dalam neraka orang akan dihukum selama-lamanya. Di neraka tempat yang paling menakutkan. Orang kaya yang masuk neraka di dalam Injil Lukas 16, dia minta tolong kepada Bapak Abraham, tolong beritahu, suruh Lazarus kembali, supaya Lazarus memberitahu kepada saudara-saudara saya yang ada, supaya mereka jangan datang di tempat saya berada. Sanak saudara kita yang hari ini tidak pernah mendengarkan Injil dan ada dalam neraka, itulah harapannya, sama seperti harapan orang kaya tersebut yang ada dalam neraka. Karena neraka Alkitab katakan, di situ orang yang hidup pada akhir dunia, orang akan dibangkitkan, akan dihakimi menurut perbuatan di dalam neraka. Diberi tubuh kehinaan, bangkai, tubuhnya bangkai. Di situ ada ular, ular tidak akan mati, api tidak akan padam. Dan di situ juga dikatakan nyala apinya sama seperti nyala api belerang. Dan di situ tempat yang gelap. Di situ penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Neraka. Yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ngomong mengenai neraka. Bahayanya neraka. Makanya kesempatan kita hari ini, kita yang hari ini punya kesempatan untuk mendengarkan Injil, jangan bermain-main. Amin. Ini mutiara yang paling berharga. Betapa pentingnya pemberitaan Injil, sehingga dalam Roma pasal 10 ada yang berkata, bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak pernah mendengarkan Injil? Bagaimana mereka bisa mendengarkan Injil kalau tidak ada yang memberitakan Injil? Bagaimana orang bisa memberitakan Injil kalau tidak ada yang mengutus? Dan Alkitab katakan, betapa indahnya telapak kaki orang yang memberitakan Injil, bukan wajahnya. Salah satu sahabat saya bilang, ya, telapak kaki pemberita Injil itu lebih ganteng dari artis terganteng di dunia ini.
Karena Alkitab bilang, betapa indahnya telapak kaki orang yang memberitakan Injil. Injil. Karena tanpa Injil manusia masuk neraka. Dan adanya Injil membuat orang bisa mendapatkan hidup yang indah, bisa mendapatkan tubuh kemuliaan, bisa mendapatkan mahkota dalam kerajaan sorga. Amin. Injil sangat penting. Makanya kasihan, sedih kalau ada orang yang mendengarkan Injil lalu dia tidak mau bertobat, percaya kepada Yesus, lalu dia mati masuk neraka. Ya, akan ada penyesalan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Isu 30 menit. Saya support 30 menit. Ya. Nah, sekarang masih maukah kita mengeraskan hati kita? Masih mau? Masih. Yang masih mau keraskan hati, hati-hati. Ya. Boleh ketawa, boleh saja ketawa. Tapi ketika kematian datang menjemput, neraka bukan bahan lelucon. Neraka adalah tempat penghukuman selamanya. Amin. Amin. Ya. Kemarin kami ketemu salah satu hamba Tuhan. Dia mulai omong, sisa hidup saya tinggal sekian tahun lagi. Dia hidup. Dan saya suka cita waktu saya masuk itu dia bicara langsung masalah lahir baru, masalah keselamatan. Saya lihat dia lebih mantap dari awal saya bertemu dia. Saya suka cita sekali. Karena dia sudah sadar, dia mulai hidup usia. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah mutiara. Amin. Karena ketika napas kita putus, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Langsung dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Yang beriman kepada Yesus sebagai juru selamat surga, yang tidak pernah beriman neraka. Orang kaya itu mungkin waktu hidup dia anggap lelucon Lazarus. Dia tertawakan Lazarus. Mungkin dia bisa berkata kepada Lazarus, dia bilang, Lazarus, Tuhanmu adalah roti ini, makan supaya kau kenyang. Mungkin dia bisa berkata. Tetapi sesudah dalam neraka, hari pertama orang kaya itu di dalam neraka, dia sadar bahwa neraka itu betul-betul ada. Dan dia cari pintu keluar. Tidak ada. Dia kesakitan, menderita. Dia ingat kesempatan-kesempatan untuk diselamatkan. Dia ingat kesempatan-kesempatan untuk diselamatkan. Dan itu akan menjadi tekanan bagi dia di dalam neraka. Kenapa orang yang sudah diselamatkan punya kerinduan supaya sanak saudara, orang tuanya bisa diselamatkan? Karena dia tahu Alkitab sudah beritahu tentang neraka. Yesus Kristus bukan pembohong. Yesus Kristus tidak memberikan hanya sekedar ayat-ayat yang sifatnya asumsi. Tapi Yesus Kristus hidup di dunia. Dia genapi semua perkataannya. Hari ini Yerusalem ada, hari ini Golgota ada. Napaktilah sejarah Yesus Kristus di dunia. Bisa dicatat, bisa diteliti, bisa ditelusuri di dalam sejarah. Itunya sebabnya dia tinggalkan rasul-rasul untuk menjadi saksi mata, membuktikan bahwa semua perkataannya bukan perkataan bohong. Yesus bukan penipu, Yesus bukan pembohong. Yesus adalah seorang benar yang mengatakan secara jujur apa yang dia ungkapkan. Dalam waktu singkat perkataannya dibuktikan lewat proses mati bangkit hari ketiga. Amin. Dan ketika dia bicara neraka, dia tidak bicara main-main. Dia bicara sungguh-sungguh. Itu sebabnya pemberitaan Injil sangat penting. Lalu kisah Rasul bilang, Tuhan minta kepada rasul-rasul tinggal di Yerusalem
supaya kamu menerima kuasa. Ya, karena Tuhan sudah janjikan akan memberi baptisan Roh Kudus. Masih ada gereja-gereja yang hari ini keliru. Hari mengingat kenaikan Tuhan Yesus tambah 10 hari lagi, minta dicurahkan lagi Roh Kudus. Roh Kudus tidak dicurahkan lagi. Pencurahan Roh Kudus hanya terjadi 4 kali. Baca dalam Alkitab, di Yerusalem 1 kali pada waktu hari Pentakosta. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kemudian terjadi lagi di Samaria, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 8. Kemudian terjadi lagi di Yudea, dalam Kisah Rasul pasal 10. Kemudian terjadi lagi di Efesus, dalam Kisah Rasul pasal 19. Kita tidak membaca sesudah baptisan Roh Kudus terjadi di Yerusalem, tahun depan terjadi lagi. Tahun berikut terjadi lagi. Karena baptisan Roh Kudus itu menandai pekerjaan Roh Kudus mulai bekerja di dalam jemaat. 4 tempat dipilih. Yerusalem adalah pusat penyembahan pada waktu ibadah simbolik. Bait Allah berdiri di situ. Samaria identik dengan bangsa kafir bagi orang-orang Yahudi. Yudea tempat pelayanan Tuhan Yesus, tempat di mana Tuhan pakai umat Tuhan tinggal di situ. Dan ujung bumi diwakili oleh Efesus dalam Kisah Rasul 19. Sejak waktu itu, baik di Yerusalem, baik di Yudea, baik di Samaria, baik di seluruh dunia, orang-orang yang bertobat percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus langsung tinggal di dalam hatinya. Tidak perlu dicurahkan lagi. Amin. Amin. Di dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 23. 2 Korintus. Iya, 5 menit lagi. Ya. 5 menit lagi. 2 Korintus 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, mematrai tanda-tandanya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Memberikan Roh Kudus. Kapan Roh Kudus itu diberikan dalam hati kita? Dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang Roh Kudus hari ini sudah tinggal, diberikan di dalam hati setiap orang percaya. Amin. Tidak perlu lagi minta Roh Kudus, curahkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah tinggal dalam hati. Yang diperlukan saat ini tiap-tiap orang yang sudah diselamatkan harus hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup dipenuhi Roh Kudus itu bukan berbahasa roh. Karena bahasa roh dalam 1 Korintus 14 ayat 22 adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang memiliki buah roh. Amin. Hidup yang makin hari makin mengenal Kristus. Amin. Ada perubahan yang terjadi. Nah, peristiwa pagi hari ini kita ingat, peristiwa mengingat kenaikan Tuhan Yesus. Dia pesan, beritakan Injil. Dan dia pesan hari ini, orang yang sudah diselamatkan, dia bisa punya kuasa ya kalau dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Hasilkan buah roh. Kamu tidak dapat menghasilkan buah kalau kamu tidak tinggal dalam pokok anggur. Ya, ranting tidak dapat berbuah kalau tidak tinggal tetap dalam pokok anggur. Ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong, dibuang ke dalam api. Yohanes 15. Ranting yang berbuah dibersihkan Bapa sehingga dia berbuah lebih banyak. Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Karena lewat demikian tinggal dalam firman dan Kristus tinggal dalam kita, kita menghasilkan buah yang banyak. Amin.
dan Tuhan terus memberikan pertumbuhan bagi iman kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita sudah mendengarkan berita Injil. Kita sudah mendengarkan. Tuhan sudah katakan, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Terima Injil, hidup dalam kebenaran. Tidak perlu takut apapun. Ya. Saya mau kasih tahu orang yang betul-betul bertobat dalam sejarah. Terakhir saya mau cerita. Di Swiss ada seorang yang namanya Felix Mann. Felix Mann. Dia seorang Kristen yang tadinya biasa-biasa. Dia dapat seorang guru yang namanya Zwingli. Ya. Felix Mann belajar dari gurunya. Gurunya bilang, sebenarnya di dalam bahasa asing, baptisan yang benar adalah baptisan selamat. Murid yang tergetar hatinya. Felix berkata, harus lakukan kebenaran. Gurunya ingatkan dia, jangan. Tapi Felix bersikeras. Felix dan keluarganya, ya, mana bersikeras. Akhirnya gurunya bilang, kalau kamu bersikeras, kamu akan ditenggelamkan. Dia bilang, saya siap. Akhirnya dia diarak lewat sungai. Dianggap penyiksaan. Lewat di pinggir sungai, mamanya tinggal di pinggir sungai. Mamanya angkat tangan. Felix, ingat kita bertemu di sorga. Langsung dibuang ke dalam sungai 5. Dia tenggelam. Banyak lagi yang bersaksi demi iman harus mati. Ada yang dibakar, ada yang dianiaya. Tapi mengapa mereka tidak merasa tubuh mereka lebih penting daripada Injil yang mereka terima? Karena mereka tahu sorga lebih mulia daripada hidup di dunia. Amin. Amin. Mereka tahu apa yang mereka pertaruhkan. Mereka tahu apa yang mereka korbankan. Mereka mengorbankan yang fana untuk mendapatkan sesuatu yang kekal dalam surga. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami. Pengorbananmu datang ke dunia demi untuk kami manusia yang terhilang. Kau memberikan amanat agung, perintah agar berita Injil sampai ke seluruh dunia. Dan hari ini sudah sampai di telinga kami. Dan kini kami dituntut untuk membuat keputusan. Mau tetap bertahan dalam kesalahan atau mau mengambil sikap untuk hidup dalam kebenaran. Biarlah kami masing-masing membawa diri kami dalam pergumulan. Biarlah kami masing-masing menyadari bahwa hidup kami di dunia singkat adat, dan kami mau menggunakan hidup kami demi hal-hal yang berguna untuk masa depan kami kelak di dalam kekekalan. Pimpin kami, kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah, Kau pimpin kami semua. Ini doa kami, ini harapan kami kepada Tuhan. Biarlah lewat peristiwa mengingat akan kenaikan-Mu, kami kembali mengingat akan janji-janji sebelum Engkau naik ke surga. Dan kami menyimpan janji itu dalam hati. Dan kami juga mengamalkan janji itu dalam hidup sebagai orang-orang yang sudah lahir baru. Ini doa kami, harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri untuk menutup kebaktian kita. Kita bernyanyi dari nomor 150. Mari. Ya, 150. Mari. Angel Charles, silakan pimpin kita
nomor 150. Ya. 170. Sorry. Ya, saya masih ingat yang lama ya. 170. Kita nyanyi ayat 1, 4, dan 6. Ya, 1, 4, dan 6. Dan sekaligus penyanyi Charles pimpin nyanyi tutup dalam doa. Mari. Panggilan suaraku merdu, ya Yesus sayangku, sebagaimana aku ada. Kita sebagai orang yang sungguh-sungguh diselamatkan sesuai dengan lagu ini, sebagaimana aku ada datang kepada Tuhan bukan karena disuruh-suruh, betul? Siapa mau datang menyatakan dirinya sudah diselamatkan, artinya Alkitab mengajarkan bagaimana kita membuktikan kita sudah diselamatkan. Sebelum kita bersaksi, kita harus buktikan kepada orang lain juga bahwa saya sudah diselamatkan dan hidup saya ini sungguh-sungguh saya mau pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu salah satu lagu yang sering kita nyanyikan. Ini sebagai kita nyanyikan terakhir dan sekalian undangan siapa mau menyatakan diri sudah diselamatkan. Dan ini sangat penting. Makanya dia bilang sebagaimana aku ada datang kepada Tuhan bukan sebagaimana aku ada karena orang lain. Ini sangat penting. Karena sebagaimana aku ada karena Tuhan yang sudah ada dalam diri pula yang perlu aku saksikan dan terus aku bagikan kepada orang lain. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dua hal yang sangat penting Tuhan. Apa yang Tuhan tinggalkan bagi kami sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, dasar Injil yang benar Tuhan, yang Tuhan estafetkan dalam hidup kami. Sesudah kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga perlu sampaikan kepada orang lain Tuhan, supaya orang lain sungguh-sungguh diselamatkan, supaya tidak binasa Tuhan. Dan itulah yang Tuhan tinggalkan kepada para rasul. Dan para rasul tinggalkan kepada kita hari ini suatu kebenaran yang perlu kita sampaikan kepada seluruh dunia. Dan itulah kenapa didirikan gereja,
Fungsi dari gereja yang pertama adalah menyelamatkan orang yang akan binasa ke neraka. Itulah fungsi dari gereja, sehingga gereja menyampaikan Injil terus-menerus supaya banyak jiwa diselamatkan. Dan itulah yang kami rasakan pada pagi hari ini, Tuhan. Dan itu juga yang perlu kami bagikan kepada orang lain, Tuhan, supaya orang lain diselamatkan. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sekeluarga kecil ini, Tuhan, berkumpul untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Pesan-pesan Yesus yang terakhir sebelum terangkat ke surga, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan itulah yang kami terima dan kami ada sampai saat ini, Tuhan. Kami serahkan seluruh pertemuan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Oke. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Kita nyanyi satu lagu lagi. Nomor berapa? 100 berapa? 194.